Bab 206 sepenuhnya tertutupi. Tuan Jennings tersentak saat dia tahu persis apa yang dimaksud Timothy. Dia tahu orang misterius dengan kekuatan besar itu tidak dipungkiri lagi adalah Sean. Semua tempat kejadian perkara di seluruh kota bisa diubah oleh Sean seorang diri saja. Ini membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat Sean sebenarnya. Semakin dia memikirkannya, dia semakin merasa ngeri. Tiba-tiba, dia menampar pahanya sendiri dan menyesal tidak berbincang dengan Sean sebelumnya. Menjadi suatu kehormatan baginya jika dia bisa berbasa-basi dengan Sean. Sementara itu, di dalam lift, Jessica mendorong kursi roda Sean ke dalam lift pribadi. Hanya ada mereka berdua di dalam lift saat ini. Sean terkesima dengan parfum Jessica yang semerbak dan aroma kewanitaannya yang unik. Terlebih lagi, dia berdiri sangat dekat dengan Sean dan sesekali sengaja menyentuhnya. "Oh, Tuan Lane, tali sepatu Anda lepas. Biarkan saya membantu Anda." Tiba-tiba, Jessica membungkukkan badannya di hadapan Sean. Kaki rampingnya bisa terlihat melalui rok hitamnya, sementara gaun dengan potongan leher kelima itu memperlihatkan belahan dadanya saat dia membungkuk. Namun, Sean meraih pergelangan Jessica sebelum dia sempat melakukan apa-apa. Tatapan Sean kosong saat berkata, "Terima kasih, tapi istriku yang akan membantuku." Satu komentarnya itu membuat Jessica tertegun saat dia perlahan bangkit. Dia tampak agak iri pada Nora saat rasa cemburu dan marah melintas di matanya. "Anda pria yang hebat, Tuan Lane. Anda tanpa ragu-ragu menolak rayuan wanita demi istri Anda." Jessica meratap. Namun, Sean tetap diam dan hanya menjawab dengan anggukan lembut. Sementara itu, di jalan dekat klub malam Ocean, ternyata Timothy adalah seorang pria yang terhormat, jadi Nora dan yang lainnya bisa keluar dari sana tanpa perlawanan apapun. Diana dan yang lainnya sudah pergi sebelumnya. Peristiwa itu telah membuat mereka trauma sebelumnya, jadi tampaknya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Nora ternyata bertindak seperti yang Sean duga. Dia tetap tinggal dan melakukan segala cara yang dia mampu bersama Diana dengan menggunakan pengaruh yang mereka punya untuk membantu mereka. Namun, tidak ada yang datang untuk membantu mereka terlepas dari koneksi mereka. Orang-orang itu akan menutup telepon atau menolak untuk membantu mereka segera setelah orang-orang itu mendengar kalau peristiwa yang terjadi melibatkan Timothy. Ini semata-mata memperlihatkan pada Nora betapa menakutkannya Timothy. Penolakan yang terus-menerus terjadi membuat Nora merasa putus asa. "Aku pikir Sean tidak akan pernah keluar, Nora. Kamu tahu, ketika seseorang menyinggung Timothy sebelumnya, mereka mendapati mayat korban di sungai setelah dinyatakan hilang selama 2 hari. Henry menjelaskan sambil menggosok hidungnya. Nora semakin terkejut ketika mendengar hal itu. "Bisakah kamu tidak membicarakan itu, Henry?" Lynette berteriak pada Henry dengan cemberut. Henry mencibir saat wanita itu berteriak padanya. Alasan satu-satunya yang membuat dia memilih untuk tetap tinggal bersama Jeremy hanyalah agar mereka bisa menonton Sean dipukuli sampai babak belur dan diusir keluar dari gedung. Ini bahkan mungkin memberi Henry kesempatan untuk semakin lebih dekat dengan Nora. "Aku tidak percaya sampah tak berguna itu berani menghancurkan keluarga kita. Apa kamu pikir dia penting bagi Tuan Timothy? Dia bahkan tidak akan bertahan hari ini. Tapi dia masih saja berani ingin menghancurkan keluarga kita." Jeremy berteriak sambil meludah ke tanah. Dia tidak senang dengan Sean. "Aku tidak percaya bahwa aku tidak pernah tahu kamu bisa semenjijikan ini, Jeremy!" Lynette terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Jeremy. Dia melanjutkan, "Tidak apa-apa jika kamu mengusir kami, para wanita, menyalahkan kami untuk menyelamatkanmu dari bahaya tanpa memedulikan yang lain. Aku hanya tidak bisa percaya kamu bahkan nekat membicarakan Sean.
Kita bahkan tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang. Jadi kenapa memangnya kalau dia cacat? Dia jauh lebih baik dari pria sehat dan tidak cacat sepertimu. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita, tapi kamu di sini malah menjelek-jelekannya. Di mana rasa kemanusiaanmu, Jeremy? Lynette penuh dengan kemarahan saat dia berteriak pada Jeremy. Ini membuat Jeremy menggertakkan giginya karena tidak senang. Baik, mari bicara faktanya kalau begitu. Dia tidak lebih dari sebuah parasit yang tinggal dengan keluarga Perkins. Apa hak dia ingin menghancurkan keluargaku? Karena dia begitu berani, kita lihat saja nanti apa dia mampu keluar dari sana hidup-hidup. Setelah mengutarakan pikirannya, Jeremy berbalik menghadap sisi lain. Saat Lynette hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba memperhatikan Nora yang perlahan bangkit sambil berkata, "Aku harus pergi mencarinya. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sana." Nora menggigit bibirnya dan melangkah maju ke hotel. "Aku tidak meninggalkannya 2 tahun lalu dan aku tidak akan meninggalkannya sekarang. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sana." Nora bersikap seperti orang yang benar-benar gila saat itu selagi dia bergegas menuju klub malam Ocean. "Apa kamu sudah gila, Nora? Sean mengorbankan dirinya agar kita punya kesempatan untuk kabur. Bagaimana bisa kamu masih berkeinginan untuk pergi ke sana? Kamu tidak akan bisa keluar jika kamu tetap melakukannya." Lynette segera meraih tangan Nora sambil membentaknya. Namun, dengan mengejutkannya Nora begitu kuat saat itu. Dia bisa menyingkirkan Lynette sambil dia melangkah maju. Namun, Nora berhenti begitu dia melangkah maju. Itu karena dia memperhatikan sekelompok pria kekar berpakaian hitam membuka pintu masuk klub. Setelah itu, Sean perlahan dibawa keluar dari sana sementara sekelompok pria kekar mengikuti di belakangnya. Itu tampak seperti pertunjukan yang cukup besar. Bab 207, kamu tidak bisa mengemis. Raut wajah Sean tenang saat Jessica mendorong kursi rodanya. "Apa ini? Apa yang terjadi?" Jeremy berteriak sambil melihat ke arah Sean dengan bingung. Semua orang tercengang saat itu juga. Mereka terkejut melihat Sean dalam keadaan baik. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia bisa pergi dari Tuan Gatsby dalam keadaan utuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak hanya tidak menghormati Tuan Gatsby, tapi dia juga menyerang anak buahnya. Timothy ditampar di tempatnya sendiri. Jika pihak lain itu tidak mendapatkan balasannya, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya? Namun, melihat kondisi Sean, seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya. "Sean!" Nora berlari cepat ke arah Sean setelah dia menyadarinya. "Aku pikir kalian semua harus pergi." Sean berkata pada Jessica ketika dia melihat Nora mendatanginya dengan cepat. "Baiklah, Tuan Lane." Jessica menjawab sambil meninggalkan tempat kejadian bersama dengan yang lainnya. "Apa kamu baik-baik saja, Sean? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu?" Nora memegang tangan Sean sambil mengamatinya jika dia terluka. Nora tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. "Tidak, aku baik-baik saja." Sean tersenyum sambil menjangkaukan tangannya untuk menepuk kepala Nora. Nora tersipu malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengusap telapak tangannya. Sebelumnya Nora selalu mengatakan bahwa merawat Sean adalah tanggung jawabnya dan tidak ada syarat untuk itu. Namun, itu rasanya seperti menunggu untuk selamanya ketika dia menunggu Sean di luar. Nora tidak mengetahui sejak kapan Sean mendapatkan tempat yang penting di hatinya. Membayangkan Sean tidak ada di sisinya nanti membuatnya gelisah. Dia sangat senang melihat Sean baik-baik saja. "Sean, apakah kamu benar-benar dalam keadaan baik?"
Lynette dan yang lainnya melihat pada Sean tidak percaya sambil mendekatinya. Bagaimana mungkin aku tidak dalam keadaan baik ketika Nora menungguku di rumah? Sean mendorong mereka karena dia tidak terlalu peduli dengan teman-teman Nora. Bagaimana semuanya berjalan dengan Tuan Gatsby? Apakah kamu memohon kepadanya untuk melepaskanmu? Keduanya baik Jeremy dan Henry bertanya. Tidak masalah jika aku memohon atau tidak. Yang penting adalah kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon. Sean melihat pada Jeremy dan berbicara pada Nora. Mari kita pulang. Baiklah, mari kita pulang. Nora menjawab sambil membantu Sean dengan kursi rodanya. Suasana hati Nora menjadi baik setelah melihat Sean selamat dari kejadian yang mengerikan seperti itu. Haha, lalu apakah kamu memohon pada Tuan Gatsby? Menyedihkan sekali. Jeremy mencibir di belakang mereka. Namun, Sean mengabaikan mereka dan pergi dengan mobilnya. Sementara itu, saat mereka sudah berada di dalam mobil, Nora memutuskan untuk memeriksa kembali tubuh Sean. Dia menghela napasnya dengan lega setelah mengetahui bahwa Sean dalam keadaan baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengkhawatirkan aku? Sean bertanya sambil bercanda. Nora berhenti dan mundur. Dia berkata, tentu saja, aku tidak akan, aku hanya... Sebelum Nora sempat menjelaskan, Sean melanjutkan. Kamu hanya melakukan tanggung jawabmu. Ya? Benar. Nora tidak tahan dan terus mengangguk, seperti ayam yang mematuk makanannya. Aduh. Tapi setelah dia selesai mengangguk, Nora tidak bisa menahannya lagi dan tersenyum. Sean, katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang yang bersamamu itu, mereka terlihat seperti sedang mengawalmu kembali. Apakah kamu? Senyum di wajah Nora memudar saat dia bertanya pada Sean. Mereka tidak mengawalku. Mereka mungkin sedang menjemput seseorang. Sean menjelaskan. Apa kamu berbohong padaku? Apa kamu kenal penjahat-penjahat jalanan ini? Nora menatap Sean dengan pandangan yang serius seolah-olah dia sedang menginterogasinya. Tidak, aku tidak mengenal mereka. Sean menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menolak mengakuinya. Lalu bagaimana Tuan Gatsby membiarkanmu pergi? Nora terus berpikir tapi tidak bisa mengerti apa yang Sean katakan pada Timothy. Aku memberikan dia sebuah ceramah. Timothy adalah orang yang cukup masuk akal. Dia menunjukkan rasa hormat padaku ketika dia tahu bahwa aku dari keluarga Perkins. Apa yang terjadi sekarang sudah berakhir. Sean menjelaskan pada Nora. Benarkah? Nora masih merasa ragu. Tapi ini adalah satu-satunya penjelasan yang logis. Berbicara tentang itu, keluarga Perkins tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka cukup terhormat di kota Riverfall. Timothy menunjukkan rasa hormat pada keluarga Perkins seharusnya masuk akal. Ya. Sean mengangguk. Wah. Jika demikian tidak masalah. Selama kamu dalam keadaan baik. Nora menghela napas lega. Dia akhirnya bisa menyingkirkan kekhawatirannya. Sebuah klub malam di kota Riverfall. Ini adalah markas Felix. Klub malam Felix 2 kali lebih populer dari klub malam Ocean. Bab 208, bertemu Felix. Awalnya, klub Drake bukanlah klub terkemuka di kota Riverfall, terutama ketika sebagian besar anggota geng lebih memilih klub Christian karena pengaruhnya. Bagaimanapun, Christian adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar di kota itu. Namun, Felix telah menggantikan Christian sejak kejatuhannya.
Hal ini mendorong geng-geng yang lebih kecil untuk menjadi lebih dekat dengan Felix setelah Christian diganti. Dengan demikian, bisnis Felix menjadi berkembang pesat sejak itu. Sementara itu, Sean tiba di ruang tunggu VIP yang terletak di lantai atas klub Drake setelah mengantarkan pulang Nora. Felix, selanjutnya, datang secara pribadi untuk menyambutnya. Mereka adalah satu-satunya orang yang berada di ruang tunggu itu saat ini. Ini artinya Felix memiliki beberapa hal untuk dibahas dengan Sean. "Tuan Lane, silakan minum teh," kata Felix. Felix selalu bersikap sopan pada Sean. Dia tidak menunjukkan sikap tidak hormat meskipun Sean cacat. Berdasarkan pada penyelidikannya selama beberapa hari terakhir, Felix akhirnya bisa memahami status Sean. Atau lebih tepatnya lagi, kekurangannya itu. Satu-satunya status yang Sean miliki adalah sebagai calon menantu dari keluarga Perkins di kota Riverfall. Sean telah kehilangan akal sehatnya selama 2 tahun ini. Namun Felix tidak dapat menemukan setitik informasi sedikit pun tentang Sean sebelum itu. Seolah-olah hidupnya kosong selama 2 tahun yang lalu. Karena misteri ini, Felix bersikap lebih berhati-hati di depan Sean. "Tuan Lane, seharusnya saya mengundang Anda jauh sebelum ini. Sayang sekali, saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, saya juga sepertinya tidak bisa menghubungi Anda." Felix menjelaskan sambil terbatuk dengan kikuk. Kata-katanya tidak sepenuhnya benar. Jika Felix bisa menyelidiki Sean, tentunya dia memiliki sarana untuk menghubungi Sean. Namun, Sean tidak ingin mengungkapkan kebohongan Felix, karena itu dia cukup mengangguk. Felix menjadi bingung saat melihat reaksi Sean. Kebohongan itu mungkin dapat dilakukan pada orang lain, tapi itu tidak berguna bagi Sean. Felix mengambil cangkir tehnya dan berkata, "Sekarang, Tuan Lane, izinkan saya bersulang. Maafkan saya karena tidak menggunakan alkohol." Felix meneguk tehnya sampai habis setelah selesai mengatakan itu. "Oh, saya berhutang kesuksesan saya pada Anda, Tuan Lane." Felix berkata sambil meletakkan cangkir tehnya dan memutuskan untuk langsung berbicara tentang bisnis. "Sebenarnya, aku sama sekali tidak membantumu dengan apapun." Sean menjawab dengan suara yang rendah sambil menelusuri jemarinya di gelas itu. "Oh, Tuan Lane, Anda sangat membantu saya dengan Christian. Orang-orang saya telah memberitahu saya semua yang Anda katakan pada mereka di kasino Christian. Saya mengerti maksud Anda, karena itu saya memutuskan untuk mengambil tindakan." Felix ragu untuk mengatakan itu sebelumnya. Dia khawatir dia akan dihukum jika dia mulai mengambil alih klub Christian. Namun, pemerintah tampaknya menganggap hal itu bukan masalah sehingga membiarkan Felix untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Felix memiliki firasat bahwa Sean tentunya telah memengaruhi para petugas karena pengambil alihan itu berhasil. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku ingin memberitahu kamu bahwa aku sama sekali tidak memengaruhi siapapun," jawab Sean dengan terus terang. "Oh!" Felix tertegun sambil memandang Sean dengan skeptis. Namun, tidak butuh waktu lama keraguannya itu kemudian pudar. "Oh, Tuan Lane, apakah Anda bahkan perlu mengatakan sesuatu tentang status Anda? Mungkin Anda belum mengatakan sesuatu kepada kepala distrik, Tuan Zwaiten. Namun, Tuan Zwaiten tentunya sudah cukup pintar untuk memahami Anda," kata Felix. Mendengar itu Sean terkesan. Dia berpikir dalam hatinya, "Felix memang orang yang cerdas, baiklah." Barnabas menahan Sean pada hari pembunuhan Christian. Namun, Direktur Williams datang langsung secara pribadi dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti untuk menyelamatkan Sean. Barnabas tidak bodoh karena dia dapat dengan mudah menghubungkan titik-titik tentang Sean, Christian, dan Felix. Karena itu, selama Felix tidak melakukan hal yang berlebihan, Barnabas tidak akan mempersoalkan hal itu.
ini adalah cara dia untuk mendapatkan bantuan dengan Sean. Sean baru menjadi percaya diri seperti sekarang ini karena itu. Ketika kakek angkatnya mengajarinya bermain catur, dia pernah mengatakan kepada Sean bahwa hidup itu seperti permainan catur. Seseorang harus selalu berpikir 5 langkah ke depan. Karena itu, nasihat ini sudah ditanamkan ke dalam hidup Sean. Aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Jalan sudah disiapkan untukmu dan itu terserah kamu untuk menjalaninya sesuai keinginanmu. Aku tidak mengenal siapapun dan aku tidak dapat membantu kamu dengan apapun. Felix bingung mendengar ucapan Sean. Oleh karena itu, jangan berharap aku akan melindungimu. Sean berhenti berbicara setelah itu. Pada saat yang sama, Felix tenggelam dalam pikirannya. Pesan Sean jelas. Dia mengatakan secara tidak langsung bahwa dia tidak sekuat yang Felix pikirkan. Ditambah lagi, dia tidak akan bisa membantunya dan terserah Felix untuk menentukan ingin menjadi temannya atau tidak. Bab 209. Orang itu adalah aku. Felix merasa terpojok saat ini. Sebenarnya, dia hanya sopan pada Sean karena seseorang yang mendukung Sean. Siapapun yang bisa mendapatkan bantuan dari Direktur Williams sendiri tidak diragukan lagi akan mutlak menjadi yang paling berkuasa. Namun, Sean berkata padanya kalau dia tidak akan membantunya sama sekali. Jadi, tidak mungkin dia menggunakan koneksi Sean untuk menyelesaikan beberapa hal ini. Felix terkekeh setelah beberapa saat dan berkata, "Oh, kamu terlalu baik, Tuan Lane. Sebenarnya, aku hanya ingin menjadi temanmu agar masa depanku lebih lancar. Namun, itu hanya sebagian dari tujuan utamaku karena yang terpenting adalah aku menyukai orang sepertimu, Tuan Lane. Jadi, mari kita tidak membicarakan hal lain. Jika kamu tidak keberatan, Tuan Lane, aku bersedia menjadi temanmu." Felix mengulurkan tangannya saat mengatakan itu. Sean menerima jabatan tangannya meski sedikit enggan. Sepertinya dulu dia lebih menghargai Felix. Beberapa hari lalu, dia juga mengetahui beberapa informasi mengenai Felix dan ternyata semua tentangnya itu benar. Felix mengantar Sean ke pintu setelah beberapa obrolan ringan dan bertukar nomor. Ini berarti Sean memiliki koneksi dengan bos kejahatan di kota saat ini. Hawk yang yakin bahwa dia bisa membuat Sean diasingkan dari keluarga Perkins dan percaya bahwa Nora sudah menjadi miliknya, tidak pernah menyangka bahwa Sean perlahan membangun koneksinya di seluruh kota. Dalam perjalanannya kembali, sopirnya yang sedikit bingung dengan semua situasi ini bertanya, "Astaga, Tuan Lane, saya tidak percaya Anda juga mengenal Tuan Felix." Sebenarnya, dia cukup terkejut karena Sean tidak hanya mengenal Scott dan Hamlin, tapi bahkan Felix juga begitu sopan kepadanya dan bertanya-tanya apakah Sean sedang memainkan dua peran. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria lumpuh seperti Sean bisa seterkenal ini. Felix tidak jahat. Komentar Sean seraya mengangguk lembut. Felix itu jauh berbeda dari Christian. Sean tahu bahwa Christian adalah pria yang kejam dan akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak dapat dihitung sudah berapa banyak keluarga dan kehidupan yang Christian hancurkan demi uang. Namun, menurut apa yang dia pelajari, Felix dan semua anak buahnya adalah orang-orang yang berprinsip. Mereka hanya akan melawan orang-orang berkuasa dan tidak mengganggu rakyat biasa selama mereka tidak ikut campur. Oleh karena itu, Sean bisa tahu, orang seperti apa Felix hanya berdasarkan poin itu. Yang terpenting bagi Sean adalah bagaimana Felix memiliki seperangkat prinsipnya sendiri dalam hal menyelesaikan sesuatu. Sean mengakui bahwa dirinya bukan orang suci. Namun, hal yang telah dia lakukan adalah demi mempertahankan negara dan kedamaiannya. Jadi, sudah sewajarnya dia menyingkirkan orang sekejam Christian. Jika dia harus membantu seseorang mendapatkan kekuasaan, pilihan pertamanya tentu saja Felix. "Aku tidak terlalu menghormati orang-orang itu."
Mereka adalah sampah masyarakat yang hanya bisa melawan aturan. Sopirnya menjawab setelah jeda sebentar. Tapi dunia ini hanya ada hitam atau putih. Apakah kamu lebih memilih terus-menerus terjadi pertempuran kacau atau dikendalikan oleh satu orang untuk menjaga ketertiban? Katakan padaku, mana yang lebih baik untuk menjaga ketertiban? Meskipun Sean sedang menimpali perkataan sopirnya, namun dia terdengar seolah-olah sedang bergumam sendiri. Ini adalah pelajaran yang dia dapatkan dari 8 tahun yang dia habiskan dalam pertempuran. Dia mengerti bahwa kekacauan hanya akan melahirkan lebih banyak kekacauan. Jika ada dorongan penindas yang kuat dan dapat mengendalikan kekacauan, maka ketertiban akan bisa dipertahankan. Sopir itu tetap mengangguk meskipun sepertinya dia belum memahami konsepnya dan tidak banyak bicara lagi. Malam harinya, di kamar Sean. Katakan yang sebenarnya, Sean. Apa kamu mengenal pria di foto ini? Nora bertanya dengan terang-terangan begitu memasuki kamar Sean. Sepertinya wanita itu sudah merasa ada yang salah dengan hal ini semenjak dia pulang ke rumah hari itu ketika Sean bertemu dengan Felix. Semakin dia memikirkannya, semakin meresahkan baginya. Butuh beberapa ketukan untuk menghapus gambar itu. Namun, meski Sean ceroboh, kecil kemungkinan baginya untuk berulang kali mengetuk gambar itu. Hal ini membuat Nora berpikir Sean pasti sengaja melakukannya. Namun, sepertinya hanya Sean yang tahu alasan sebenarnya mengapa dia sengaja ingin menghapus gambar itu. Aku tidak tahu siapa itu, jawab Sean sembari menggosok hidungnya. Apa kamu yakin? Nora mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Sean menjawab tenang sambil menatap Nora. Sebenarnya, dia tidak takut Nora mengetahuinya. Ternyata, foto Sean itu sepertinya diambil dari samping dan juga dari kejauhan. Itu sebabnya foto itu terlihat buram. Apalagi saat itu Sean terus bertempur dan membuat tubuhnya juga sangat bugar. Namun, meski Sean lumpuh, dia sudah sedikit gemuk karena Nora merawatnya dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Nora pasti akan kesulitan mengenalinya karena penampilan tubuhnya berbeda. Kalau begitu jelaskan padaku mengenai pedang dan pakaian yang dia kenakan. Aku ingat dengan jelas 2 benda yang diambil Hawk itu sama persis dengan yang ada di foto. Nora bertanya pada Sean setelah beberapa saat. Ya, itu seragam kami dan tidak ada yang spesial dari pakaian itu. Sean memutuskan untuk membohonginya lagi setelah terdiam sebentar. Namun, Nora masih curiga setelah mendengarnya. Baiklah. Meskipun apa yang kamu katakan benar, aku tidak akan percaya kalau kamu bilang tidak mengenal pria ini. Aku tahu kamu sengaja menghapus gambar ini, jadi bagaimana kamu menjelaskannya? Mengapa kamu harus menyembunyikannya jika tidak ada hubungannya dengan pria ini? Nora juga tidak bodoh, dan dia bisa mengkritisi ceritanya. Sean ingin menyembunyikan hal ini dari Nora, namun kali ini dia tidak bisa menemukan alasan. Karena mengatakan kepada Nora bahwa dia menghapusnya secara tidak sengaja tidak akan berhasil. Diamnya Sean hanya menegaskan kecurigaan Nora dan dia berkata, Kamu tahu aku paling benci dibohongi, Sean. Aku harap kamu dapat mengatakan yang sebenarnya padaku. Nora menatap langsung pada Sean sambil mengatakan itu. Sean perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Nora. Dia menghela napas setelah beberapa saat. Apa kamu benar-benar ingin tahu? Sean terlihat begitu serius ketika menanyakan hal itu pada Nora. Apapun yang akan Sean katakan padanya nanti akan sangat penting. Tentu saja. Kamu tahu aku terobsesi dengan kebenaran.
Nora langsung mengangguk dan terlihat cukup bersemangat mendengar apa yang akan pria itu katakan. Aku bisa menceritakan semuanya, tapi kamu harus berjanji kalau kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan orang tuamu. Pada akhirnya, Sean tetap tidak mau berbohong pada Nora. Baiklah. Tentu saja. Nora beringsut mendekatinya. Setelah diam sebentar, Sean berbicara. Ya, pakaian yang kamu lihat itu adalah setelan untuk jenderal terhebat. Tidak seorang pun yang pangkatnya di bawah itu diizinkan untuk memakainya. Pedang itu disebut pedang penjaga. Siapapun yang memegang pedang ini diizinkan untuk membunuh. Hanya yang memiliki pangkat tertinggi yang berhak menggunakan pedang itu. Sebesar apapun pasukannya, hanya ada satu pasang ketika berkaitan dengan pakaian dan pedang. Orang yang kamu lihat dalam foto itu mengenakan setelan yang sama dan pria yang ada di foto itu adalah aku.